Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap semangat untuk belajar. Meskipun dalam keadaan dan situasi yang menurut Ibu sangat kurang baik. Ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kedua ini, Ibu akan memberikan materi kelanjutan. Kemarin kalian sudah Ibu jelaskan apa itu mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor, baik faktor pendorong maupun penghambat dari mobilitas sosial. Ya. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Setiap masyarakat cenderung mengalami mobilitas berbeda-beda. Ada masyarakat yang cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Ya, karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah karena struktur pekerjaan. Apa itu struktur pekerjaan? Dilihat dari strukturnya. Struktur dari pekerjaan setiap individu, setiap masyarakat. Itu yang mendorong terjadinya ya mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor individu. Jadi setiap manusia itu lahirnya berbeda dalam hal apa? Dalam hal kemampuan, dalam hal sikap, dalam hal tingkah laku. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor di mana hubungannya dengan masyarakat. Yang keempat adalah karena faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi juga menyebabkan orang melakukan mobilitas sosial ya. Biasanya kalau orang ekonominya tinggi atau ekonominya menengah ke atas, dia cepat sekali menduduki peringkat atau menjadi mobilitas yang di atas ya. Kemudian yang kelima adalah faktor politik. Nah, ini juga berkaitan dengan faktor politik. Kita tahu bahwa masyarakat kita ya apabila ingin menduduki atau ingin mobilitas sosial bisa digunakan dengan yang namanya jalur politik. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Itu juga mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi masyarakat di perkotaan akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas dibanding masyarakat yang hidup di pedalaman. Karena apa? Karena akses pendidikannya kalau di kota lebih mudah, sementara di daerah lebih sulit. Yang terakhir adalah keinginan melihat daerah lain. Itu adalah salah satu faktor pendorong kenapa orang melakukan mobilitas sosial. Ya, karena mungkin ya di daerahnya sulit sekali mencari pekerjaan, maka kemudian dia melakukan mobilitas sosial. Yaitu dengan apa? Berpindah ya, berpindah dari wilayah yang sulit mengalami atau mendapat pekerjaan ke tempat-tempat di kota-kota besar yang mudah sekali mencari pekerjaan. Itu adalah faktor-faktor ya, faktor-faktor pendorong faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, sekarang faktor penghambatnya. Kenapa seseorang itu berpindah atau melakukan mobilitas sosial itu mengalami hambatan? Apa penyebabnya? Ya, yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan itu menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan di dalam mobilitas sosial. Gimana dia mau berpindah, dia mau meningkatkan jenjang pendidikan, dia mau meningkatkan perekonomian dikarenakan kemiskinan. Yang berikutnya adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas, kelas di sini maksudnya kelas menengah atas, kelas menengah bawah, atau kelas menengah ya. Dalam arti kata apa? Terjadinya perbedaan orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Itu adalah faktor penghambat
Ya, yang mana masyarakat kita masih membedakan hal tersebut. Yang berikutnya, perbedaan ras dan agama, warna kulit dengan agama, itu juga masih menjadi faktor penghambat mobilitas sosial atau berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga karena ras dan agama. Perbedaan jenis kelamin atau gender, itu juga ada beberapa pekerjaan yang masyarakat kita masih menganggap itu adalah pekerjaan seorang laki-laki, sementara yang ini adalah pekerjaan seorang perempuan. Tapi alhamdulillah perbedaan jenis kelamin ini lama-kelamaan sudah semakin menipis, ya. Contoh, ya, di mana ada wanita yang sudah mengendalikan pesawat, baik pesawat komersial maupun pesawat tempur, yang tadinya dilakukan oleh pihak laki-laki, tapi saat ini bisa dilakukan oleh pihak wanita. Perbedaan kepentingan itu sangat-sangat sering terjadi. Mobilitas sosial atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu disebabkan juga faktor penghambatnya adalah perbedaan kepentingan. Jadi seseorang itu kepentingannya berbeda, ya, berbeda itu yang menjadi penghambat, ya, penghambat di dalam mobilitas sosial. Ya, kemudian yang berikutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia bekerja atau berkarya melalui saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi masyarakat atau seseorang itu bisa mewujudkan mobilitas sosial di lingkungannya atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu melalui saluran-saluran mobilitas sosial. Salurannya apa saja? Yang pertama adalah saluran angkatan bersenjata dan pegawai negeri. Itu, kalau ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa melalui angkatan bersenjata atau yang kita kenal dengan ABRI atau polisi, dan juga melalui PNS. Ada juga melalui lembaga pendidikan. Orang dapat melakukan mobilitas sosial. Kita bisa lihat tingkat pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu bentuk mobilitas sosial. Berpindah. Ya, berpindahnya meningkat dari rendah ke tinggi. Organisasi ekonomi. Begitu juga. Organisasi profesi. Begitu juga. Bisa melakukan mobilitas sosial apabila menggunakan organisasi profesi. Contoh, ada di lingkungan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Atau bisa juga IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu dari organisasi-organisasi tersebut, seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Yang berikutnya adalah organisasi politik. Nah, itu udah pasti. Seseorang ingin menjadi seorang bupati, seorang ingin menjadi wali kota, seseorang ingin menjadi gubernur. Nah, itu mobilitas tersebut dari orang biasa menjadi gubernur, dari orang biasa menjadi bupati. Itu menggunakan saluran politik. Yang berikutnya adalah organisasi keolahragaan. Begitu juga, ya, masyarakat kita, ya, masyarakat Indonesia terutama, ya, itu bisa melakukan mobilitas sosial berpindah dengan menggunakan atau dengan memiliki kemampuan di bidang olahraga. Lembaga keagamaan, ya, ustazah, ustadz, nah itu juga melakukan mobilitas sosial berpindah, yang tadinya dia hanya sebagai santri di salah satu pesantren, tapi lama-kelamaan karena dia memiliki kemampuan, maka dia bisa, ya, melakukan mobilitas sosial. Atau bisa juga di lembaga perkawinan. Nah, di lembaga perkawinan bisa melakukan mobilitas sosial, peningkatan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu lembaga perkawinan apa? Contoh, orang biasa mendapatkan seorang yang kaya, menikah dengan salah satu seorang konglomerat. Nah, awalnya orang tersebut orang biasa, tapi menikah dengan salah satu anak konglomerat, otomatis dia melakukan mobilitas sosial. Melalui saluran apa? Perkawinan. Iya. Nah, itu adalah merupakan bentuk saluran-saluran yang dapat dilakukan untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, demikianlah
Ibu menyampaikan mengenai materi mobilitas sosial ya, dari mulai faktor pendorong, faktor penghambat sampai kepada saluran mobilitasi sosial. Nah, sekarang lembar kerja siswa atau yang dikenal dengan LK. Nah, di sini kalian Ibu minta kerjakan LK tersebut. Ada 3 soal. Tolong diberi penjelasan. Yang pertama, apakah dengan akses pendidikan orang lebih mudah menaikkan status sosial? Beri alasannya. Mengapa diskriminasi kelas dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial? Beri penjelasan. Bagaimana usaha seseorang agar menjadi sukses? Nah, 3 soal tersebut Ibu minta dijawab di lembar kertas folio bergaris. Tapi jangan lupa, tolong buat rangkuman dari materi yang di atas tadi dengan menggunakan kalimat sendiri. Buat rangkumannya juga di kertas folio bergaris. Demikianlah materi mobilitas yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang baru saja Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.